seminggu berlalu cepat sekali rasanya kakak ya. Kita kembali bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Makassar. Ya, kali ini dipandu sama Kak Helen dan Kak Nova. Ya, kalau minggu lalu kakak ada yang tanya, kenapa minggu lalu altarnya hitam? Kok sekarang ganti lagi? Pasti ada yang tanya, kok sekarang ganti lagi? Minggu lalu itu karena akhir tahun kalender gereja ya. Jadi dirangkaikan dengan mengenang orang-orang jemaat kita yang telah dipanggil Tuhan. Jadi makanya altarnya hitam. Kali ini pasti ada yang bingung, kok ganti lagi ungu? Nah, kali ini kita sudah masuk ke Minggu Advent. Ada 4 Minggu Advent. Inilah Minggu Advent yang pertama sebelum kita masuk ke Natal. Jadi kalau Minggu Advent kita altarnya warna ungu, ya. Itu buat pelajaran adik-adik ya. Ya, kita akan untuk ibadah kali ini yang maragena siapa kakak? Yang maragena nanti Amang Situa B. Samosir. Dan yang menyampaikan firman akan Pendeta PDN Luis. Ya. Kita sudah bisa mulai kan? Oh iya. Jadi kita sudah nyanyi, lupa perkenalkan yang organis kita. Ya, organis kita yang paling setia, Amang Siswa PBM Simanjuntak. Ya. Sebelum kita menyanyi lagu untuk masuk ibadah, kita berdoa dulu kakak ya, doa pembukaan. Kali ini dipimpin oleh adik kita, teman kita, Kesia Lubis. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang memberikan kepada kami nafas kehidupan, sehingga anak-anak-Mu sekolah minggu bisa datang beribadah kepada-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami anak-anak sekolah minggu agar tekun mengikuti ibadah dengan baik. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, Amang Sintua dan Amang Pendeta yang melayani pada hari ini, sehingga kami dapat menerima dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan masuk dalam ibadah, yaitu lagunya Yesus Kupanggil. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa,
penguasa langit dan bumi, kami sedang menanti-nantikan kedatangan-Mu kembali, Tuhan Yesus Kristus, untuk mengadili dunia ini dan menggenapkan seluruh kehidupan dan keselamatan kami. Berilah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, supaya dalam masa penantian ini kami terus mendirikan tanda-tanda kerajaan-Mu di dalam gereja-Mu dan di tengah-tengah dunia ini. Berilah semangat dan ketekunan kepada kami untuk tetap melakukan firman-Mu, mewujud nyatakan kasih dan kebenaran sampai Tuhan datang kembali. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Anak-anak sekolah minggu orang berapa kakak? 1. Orang 1 bersama Guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk kita minggu ini adalah Matius 5 ayat 10. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 4 melalui video berikut ini.
Matius 5 ayat 10 onom. Naing songo nima marsinondang palito muna di jolo ni halak. Asa diida akka pambayana muna na denggani. Asa dipuji nasida ama muna na dibanua gijangi. Matius 5 ayat 10 onom. Naing songo nima marsinondang palito muna di jolo ni halak. Asa diida akka pambayanan muna na denggani. Asa dipuji nasida amamuna na dibanua gijangi. 5 ayat 10 ono. Nang songoni mamarsinondang palito muna di jolo ni halak. Asa diida aga pambahanan muna na denggani. Asa dipuji nasida amamuna dibanua gijangi. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian, judulnya Sadagor na Umuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari kakak guru sekolah minggu. Pengumuman kita untuk minggu ini apa saja kakak? Nah, yang pertama itu biasanya ya buat adik-adik yang berulang tahun, mulai tanggal 22 November sampai 28 November 2021. Siapa aja Yaitu tuh kakak? ada Green Sitorus, Ada Angel Simanjunta. juga buat adik-adik yang mungkin saat ini kasihan berulang tahun tapi tidak disebutkan namanya. Kami juga dari kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Ya. Untuk ayat hafalan minggu ini, yang kedua itu ya. Ayat hafalan minggu ini khusus horong 1, yaitu terambil dari Matius 5 ayat 9. Kalau bahasa Bataknya Matius 5 ayat sia. Tuh khusus orang 1, kirim videonya ke WA orang 1 paling lambat Hari Rabu jam 10 malam.
Apalagi yang ketiga? Nah, yang ketiga itu tak henti-hentinya kakak-kakak guru sekolah minggu selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan 5M. Apa aja yang pertama? Yang pertama itu mencuci tangan. Pakai sabun kakak. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga Menjaga jarak. Yang keempat apa kakak? Menghindari kerumunan. Dan yang kelima mengurangi mobilitas. Dan khusus buat adik-adik yang sudah sekolah, kakak dengar sudah banyak yang sekolah meskipun 2-3 jam di sekolah dan harinya masih berselang-seling. Ya, tetap jaga kalau tidak ada tempat cuci tangan di sekolah, jangan lupa membawa hand sanitizer di tasnya. Dan kalau pesan guru-guru katanya bawa sapu tangan bukan tisu. Itu diingatkan sama guru-guru. Dan jangan lupa ya, jangan karena saking rindunya sama teman-teman 100 tahun lebih nggak ketemu langsung jangan ya sayang. Jaga jarak dengan teman. Datang ke sekolah langsung masuk ke kelasnya, pulang langsung pulang. Jangan dulu berkerumun dengan teman-teman ya. Nah, dan ada yang kita harus ingat juga, makan makanan yang bergizi. Di sekolah jangan jajan-jajan yang sembarang yang tidak sehat sayang ya. Dan yang paling utama kita tetap berserah kepada Tuhan. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Ya, sebagai informasi juga tahun ini kita Natal masih Natal online ya. Nanti kita ketemu ya, tunggu informasi di WA orang masing-masing tentang informasi Natal sekolah minggu ya. Itu aja kakak ya. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu. Apa lagunya kakak? Yesus Raja Damai. Yesus Raja Damai. Engkaulah Raja Damai.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita terlebih dahulu berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Engkau memberikan kami kesehatan untuk dapat bersama-sama sekolah minggu untuk beribadah kepadamu Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mika. Kitab Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4a. 4a ya. Amang akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh mengikutinya ya. Demikian firman Tuhan buat kita. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sudah memasuki yang namanya Minggu Advent. Advent yang pertama. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Kita memperingati Yesus yang datang ke dunia. Nah, adik-adik, apa sih hubungannya dengan nas yang kita baca di sini? Tadi dikatakan di situ, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Kalau dikatakan Betlehem, kira-kira apa ya hubungannya dengan kelahiran Tuhan Yesus? Adik-adik ada yang tahu? Apa kira-kira hubungannya ya? Betlehem dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Iya, benar. Yesus lahir di Betlehem. Benar. Jadi ada di sekolah minggu, Tuhan sudah menubuatkan melalui Nabi Mika. Sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang ke dunia, Tuhan sudah menubuatkan melalui Nabi Mika bahwa akan datang Mesias yang menjadi penyelamat umatnya Israel. Bahwa akan datang Mesias sebagai raja yang akan menyelamatkan umatnya di dunia ini. Dan dia dikatakan di situ lahir, akan datang dari Betlehem. Lahir melalui seorang perempuan, dan dia katakan di situ bahwa siapa yang lahir itu? Yang lahir itu sebenarnya adalah sudah ada sejak waktu purbakala. Sejak dari dahulu kala dia sudah ada. Sudah ada sejak dahulu kala dia sudah ada, tetapi dia datang, lahir menjadi manusia. Nah, itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Nah, itulah yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui Nabi Mika dulu, sebelum Yesus datang.
Sebelum Yesus datang, sudah dikatakan kepada orang Israel, nanti seorang Mesias penyelamat akan datang. Dia akan menggembalakan kamu, dia akan memberikan damai sejahtera bagimu. Nah, itulah yang dinubuatkan oleh Tuhan dan itu telah terjadi, dan Yesus lahir di Betlehem. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa sebenarnya yang mau kita renungkan dari firman Tuhan buat kita di minggu ini? Kita mau diingatkan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini, bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, dia menjadi raja, dia menjadi Mesias, dia menjadi penyelamat bagi kita sampai selama-lamanya katanya. Bahkan dikatakan di situ, raja itu, Mesias itu tidak hanya menjadi raja orang Israel, tetapi dia akan menjadi penyelamat sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa dia akan menjadi Mesias, dia akan menjadi raja bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tidak lagi hanya orang Israel saja, tidak lagi hanya mereka yang mendapatkan keselamatan, yang akan dipimpin, dituntun oleh Tuhan, tetapi semua bangsa, semua orang yang ada di dunia ini akan sujud menyembah kepada Raja Mesias itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau diajar oleh firman Tuhan bahwa kita sekarang, walaupun kita bukan orang Israel, kita adalah orang Batak, kita adalah orang Indonesia, tetapi kita juga adalah anak-anak, kita adalah orang-orang yang diperintah, yang dituntun, yang digembalakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita. Kita bersyukur memiliki Yesus yang kita imani dan kita percayai. Kenapa? Dia katakan tadi di situ bahwa dia akan bertindak, dia akan menggembalakan kita dengan kekuatannya. Dengan kekuatan Tuhan yang besar itu, dia akan menggembalakan kita, dia akan menuntun kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan di sini. Bagaimana kita juga mau mengimani, kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Tuhan itu yang menuntun kita, Tuhan itu yang membimbing kita dengan kekuatannya. Ingat, Tuhan memiliki kuasa. Tuhan memiliki kuasa yang besar. Dia mampu untuk melakukan apa saja di tengah-tengah hidup kita. Tetapi apakah kita mau adik-adik sekolah minggu digembalakan, mau dituntun, mau diajar oleh Tuhan Yesus? Nah, disinilah firman Tuhan mau mengajak kita adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kita mau untuk memberikan diri kita. Kita mau memberikan telinga kita, mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita mau memberikan mata kita untuk mau membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mau memberikan mulut kita supaya mulut kita ini memuji nama Tuhan. Bagaimana kita mau memberikan tangan kita ini, kaki kita ini untuk mau melakukan firman Tuhan. Ingat adik-adik sekolah minggu, ketika kita mau digembalakan oleh Tuhan, kita mau dituntun oleh Tuhan, maka kuasa Tuhan juga akan memberkati kita. Kuasa Tuhan itu besar dalam hidup kita. Dia akan menolong kita, dia akan menuntun kita. Apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang mau kita inginkan dalam hidup kita ini, Tuhan tahu. Tuhan lihat apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Tetapi kita mau juga, Tuhan mau supaya kita itu juga menjadi anak-anak yang taat, mau melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita mau taat kepada Tuhan, maka saat itu juga Tuhan juga akan menuntun kita, mengarahkan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik kepada setiap anak-anak Tuhan.
Tuhan memiliki rencana yang baik atas kita semua adik-adik sekolah minggu. Tuhan mau supaya kita semua anak-anak sekolah minggu ini menjadi orang-orang yang berhasil nanti kalau sudah besar, menjadi orang-orang yang hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan. Tetapi kita mau diajar supaya mulai dari awal, sejak dari kita kecil, kita mau digembalakan oleh Tuhan. Kita mau memberikan diri kita supaya kita dituntun oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, Dia berkuasa dahulu kala, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah tetap Raja yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan di minggu ini. Engkau ajar kami Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kami, Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini untuk datang menjadi penyelamat, penolong, penuntun bagi kami Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau hadir sebagai gembala di tengah-tengah kehidupan kami ini. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya kami boleh dapat Tuhan Engkau tuntun, buka hati dan pikiran anak-anak-Mu sekolah minggu agar mau untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah hikmat penuntun kami untuk meraih kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga Tuhan, kami dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka di tengah-tengah pendidikan mereka di sekolah. Berkati mereka Tuhan, kalau ada yang mau menghadapi ujian, Engkau Tuhan berkati, berikan hikmat sehingga mereka dapat boleh mengerjakan evaluasi tugas-tugas mereka Tuhan, ujian mereka dengan baik. Berkati Tuhan orang tua kami di tengah-tengah pekerjaannya, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan berkat-Mu melalui pekerjaan mereka. Engkau juga memberkati Tuhan guru-guru sekolah minggu kami, tetap mereka semangat, berikan kesehatan, mereka dapat membimbing, menuntun kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita udah dengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan sama Pendeta Lubis. Tapi sebelum kita berikan tugas kakak, kita lihat dulu tugas minggu lalu. Tugasnya kakak? Kalau tidak salah mewarnai dengan kolase ya, kolase. kakak gambar lilin gitu ya. Gambar lilin karena sudah mulai masuk minggu Advent. Kita warnai lilin dan warnai lilin, warnai gambar lilin dan kolase. Ya, kita lihat tugas-tugas yang dikirimkan dari melalui video berikut ini.
tugas minggu ini, ya kita sudah masuk minggu Advent, kita sudah mulai persiapkan rumah kita, gereja kita, di mana-mana sudah mulai ada suasana Natal. Ya, kakak-kakak sekolah minggu ngajak adik-adik juga mulai belajar mendekorasi rumah. Kali ini kita buat hiasan pohon Natal, yaitu malaikat. Ini kakak buat yang simpel. Kalau adik-adik lihat di YouTube banyak sekali yang cantik-cantik. Ya, kakak buat yang simpel dari kertas ini. Kertas deh. Kakak kalau biasa bikin kipas, nah itu lipat. Dilipat-lipat, tapi dibuat jadi seperti malaikat, bisa digantung di pohon Natal. Ya, buat kreasi adik-adik, mau buat seperti ini dari kertas yang dilipat-lipat, atau dari bahan apa aja, dari bahan kain, dari bahan flanel juga, atau apa saja, silahkan berkarya, buat bentuknya malaikat. Jadi hiasan pohon Natal, hiasan yang digantung di pohon Natal supaya dihias rumahnya adik-adik. Ya, boleh dihias di pohon Natal, boleh dihias di pintu, atau di mana saja bisa dihias, digantung ya. Nah, supaya cantik rumahnya menyambut Natal ya. Itu aja tugasnya kakak ya. Foto karya adik-adik kirim paling lambat hari Rabu jam 10 malam ke WA masing-masing ya. Oke, itu aja kakak ya. Ya, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Apa lagunya kakak? Lagunya Tanganku Namet. Ya, dari buku ND 550. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama berdoa, kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ya, baik, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bernyanyi dari buku ND 437. Tung namuba rohaku.